menggunakan seolah-olah nama seseorang itu untuk pura-pura kenal SKSD, nanti ujung-ujungnya minta transfer. Nah, itu yang saya kira yang sangat banyak terjadi ya. Bahkan kadang sekarang model-model seperti ini juga ada yang katanya akun dihack, kemudian untuk postingan yang melanggar undang-undang itu, atau bahkan untuk kampanye politik yang negatif gitu. Nah, ini saya kira perlu kita pahami bersama, kita menimba ilmu dari pakarnya ini, jadi mungkin harapannya kita bisa tahu sehingga kita bisa menghindarinya dari sini. Jadi, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Untuk ini saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para masyarakat di lokasi KKN di Buayan ini, kemudian juga kepada para narasumber, apresiasi yang sebesarnya Pak. Akhirnya sukses selalu untuk masyarakat semua, untuk tim KKN UGM ini. Jadi, harapannya tetap selesai sampai akhir program nanti. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Sudah, Mas. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas Isun Nafis selaku pembawa acara. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Iqmal Tahir selaku dosen pembimbing dari UGM. Yang saya hormati kepada Insinyur Sujoko Sumaryono, MT, selaku dosen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Iqmal Tahir selaku dosen dari UGM. Yang saya hormati Bapak Sujoko Sumaryo, Insinyur Sujoko Sumaryo MT selaku dosen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati juga kepada adik-adik Mas dan Mbak dari KKN UGM yang dalam pagi hari ini kita melakukan Zoom Meet dalam penyebaran berita hoax dan penipuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri atau bertatap muka dalam summit acara penyuluhan berita hoax dan penipuan. Mudah-mudahan dalam acara tersebut nantinya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Amin Allahumma. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat besok di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di summit ini tergolong umatnya yang akan menerima syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma. Kepada Bapak dosen selaku pembimbing dan Mas-mas, Mbak
dari Universitas UGM yang pada hari ini kita melaksanakan Zoom meeting kaitan kali penyuluhan berita hoax dan penipuan. Mudah-mudahan yang pertama, kami selaku dari Pemerintah Desa Rebodadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kita bisa untuk nanti menyimak dalam acara penyuluhan tersebut. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini sakit sebagai amal silaturahim, ya. Terus selanjutnya dengan acara nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya biar mendapat sedikit ilmu bagi kami. Mudah-mudahan nanti web tersebut bisa bermanfaat bagi khususnya kami dan warga kami, Pak. Selanjutnya mungkin untuk summit tersebut sangat berguna sekali, Pak, karena sekarang itu sangat marak sekali khususnya penipuan yang melalui SMS via media, Pak, mengatasnamakan Kades. Jadi profilnya foto Kades, nanti untuk kegiatan penipuan diminta transfer dan minta pulsa, Pak, udah ada. Cuma alhamdulillah kami sering sosialisasi, mudah-mudahan untuk warga kami ada 1 atau 2 orang yang udah kena, cuma itu sebagai bahan pertimbangan kami yang selalu sering sosialisasi ke warga, bila mana nanti ada minta transfer ke Pak Kades siapa harus klarifikasi dulu. Mudah-mudahan nanti bisa lancar acara tersebut, monggo disimak sekarang. Dari kami mungkin Pak hanya itu, sedikit nanti mungkin tambahan dari summit tersebut nanti kita tambahkan untuk minta bergabung dengan perangkat desa kami, Pak. Mungkin dari kami, Pak, hanya itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan Zoom meeting, semoga bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Izun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera semua bagi kita semua. Pada mungkin Bapak Camat, ya, Pak Camat Kabuayan, ya. Kemudian mungkin kepala desa atau masyarakat, ya, masyarakat Kebumen, masyarakat Buayan khususnya. Dan juga adik-adik KKN dan Pak Iqbal yang membimbing mahasiswa-mahasiswa untuk ber-KKN di sana. Ya, mungkin ini suatu keprihatinan kita di masa pandemi ini, sehingga KKN tidak bisa hadir langsung, ya, di lokasi, sehingga mungkin tidak banyak program-program yang seharusnya bisa dilakukan lebih efektif, ya. Ya, tapi apapun ini adalah suatu kehendak Tuhan, ya. Ya, semoga kita selalu diberi kesabaran. Mungkin izinkan saya share ini, ya, materi saya. Ya, saya mungkin karena banyaknya acara sehingga saya harus lihat ini, ya. Bisa, ya.
Nah, ini kok. Oke. Ini bisa dilihat ya, dari screen saya. Belum muncul, Pak. Belum. Belum. Belum muncul. Yes, semua. Belum muncul ya. Ini sudah belum? Ya, udah connect, Pak. Halo? Ya, Udah ya. Oke. Ya, monggo. Ya. Jadi mungkin seperti tema hari ini yang akan saya minta untuk menyampaikan ya mengenai masalah hoax dan penipuan. Ya. Saya kira ini masalah kemanusiaan sebetulnya. Jadi mungkin saya akan menyinggung secara ilmiah sedikit gitu ya, karena kita harus menunjukkan sumbernya. Ya seperti hoax itu kan sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini mungkin ada beberapa definisi ya, atau hoax itu kalau kita lihat di kamus itu hoax itu adalah suatu berita bohong ya, atau yang berita tidak bersumber. Ya sebenarnya bukan tidak bersumber, tetapi sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hoax ini sesungguhnya informasi yang tidak benar ya. Tetapi dengan kepandaian si pembuat hoax ini seolah-olah berita itu benar adanya. Dan semakin pintar dia, semakin nggak bisa kita membedakan apakah ini berita benar, ya, berita bohong atau berita sungguhan itu. Itu yang semakin menjadi kita menjadi bingung gitu ya. Nah, saya kira ini yang namanya hoax itu kita sudah lihat di mana-mana ya. Mungkin ini saya juga ya mengambil pesan dari ya. Saya kira kalau kita saat ini perangkat digital ya seperti handphone atau komputer ya, kita di samping itu juga kebutuhan kita sendiri ya, saat ini kan kuliah kemudian siswa-siswa ya sekarang kan harus daring, ini berarti tetap menggunakan peralatan komunikasi yang bisa mengakses dunia ya, atau istilahnya dunia maya gitu ya, internet ya saat ini. Nah ini ya seperti seperti pisau bermata dua gitu. Satu sisi bermanfaat tapi satu sisi lain bisa mencelakakan kita gitu. Jadi kalau kita mencari apa informasi ya di paling mudah ya dengan internet ya. Tapi ingat ya nanti bahwa semua apa yang ada tentu yang sebenarnya yang paling kita pegang itu, kita saat ini memang harus kritis ya. Ya artinya harus menelisik berita ini benar atau tidak. Itu yang menjadi tambahan beban hidup kita sebetulnya ya. Karena ada berita, apalagi beritanya demikian banyak gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kita harus berhati-hati gitu. Nah kalau dulu informasi yang bersifat hoax yang artinya tidak digital itu kan dari mulut ke mulut istilahnya, mulut ke telinga, itu efek penyebarannya sangat lambat ya. Tetapi sekarang kalau kita melihat bahwa penyebaran informasi ini sangat cepat sekali. Dalam orde mungkin tidak sampai 1 detik itu sudah menyebar ke seluruh dunia.
ya namanya viral, karena kita begitu misalnya motret atau kita film pakai YouTube, upload itu di tempat sudah bisa kalau asal ada internet gitu ya. Artinya dalam sekejap informasi itu sudah menyebar. Nah, ya begitu dahsyatnya saya kira. Dan sekarang mungkin yang namanya hoax ini tidak menyerang pribadi atau institusi, bahkan sekarang mungkin sampai perang antar negara ya. Jadi perang antar negara itu bisa dengan hoax saja. Gitu. Paling tidak membawa opini dunia itu mengarah ke suatu pendapat yang salah. Ya mungkin nih adik-adik atau bapak-bapak dari lokasi KKN ya. Oke lah, mungkin kalau kita lihat sebenarnya ya hoax ini ada suatu definisinya yang mungkin secara studi atau ilmiah yang ini ya. Tapi mungkin saya nggak akan ini bisa dilihat saja. Pada intinya bahwa hoax ini adalah suatu rangkaian informasi yang sengaja disesatkan ya. Jadi informasinya disesatkan ya. Dan ini dijual sebagai kebenaran. Ini ya definisi-definisi gitu ya. Kemudian termasuk hoax ini adalah berita palsu yang sengaja menyesatkan orang ya, dengan memiliki agenda politik tertentu mungkin. Ya. Nah ini mungkin kalau di masa-masa saat ini ya, menjelang pemilihan ya, umum itu juga ini digunakan sebagai alat ya, yang sangat efektif ya. Sehingga tadi kita bisa salah mengartikan ya, misleading ya, tersesat dengan berita itu karena beritanya berita palsu gitu. Nah sehingga tadi seolah-olah hoax itu menjadi fakta karena sangat bertubi-tubinya ya, ditebarkan terus di mana-mana gitu ya. Nah saat ini kalau kita lihat media penyebaran hoax itu apa? Ya sebenarnya katanya sekarang adalah teknologi digital ya, yang dimana di sana ada program ya, berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk mendukung ya penyebaran hoax ini. Tujuan kalau hoax ini macam-macam sih sebetulnya, tetapi yang banyak ditujukan ya tujuannya adalah untuk menyebarkan kepanikan, ketakutan massal. Ya ini siapa pelakunya ya mesti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin nanti kan banyak kita diskusikan ya apa itu aja kepanikan, ketakutan massal, mungkin banyak contoh nanti. Kemudian sejarahnya panjang, saya kira yang namanya hoax itu ya. Tetapi tanpa dia sudah sejak Nabi Adam lahir gitu ya. Nabi Adam lahir itu kenapa dia makan buah kuldi itu karena hoax dari iblis. Ya karena dia ya kalau dengar ceritanya kalau ingin ikut Gus Baha itu bahwa Nabi Adam itu dibisiki bahwa buah kuldi itu sekarang sudah diubah statusnya dari haram menjadi tidak haram. Saya lihat di Lauh Mahfudnya. Ini kan bentuk contoh hoaxnya, sehingga percaya. Nah itulah. Jadi sekarang medianya adalah media digital ini. Yang pertama kali dulu teknologi ya email ya. Mungkin bapak-bapak mungkin sekarang mungkin masih mengalami email ya. Dulu SMS, email. Ya. Nah sekarang mungkin pakai medsos. Ini yang paling ampuh ya. Jadi karena medsos ini bisa menyebar di kelompoknya, bisa menyebar secara menyeluruh ya. Kalau misalnya kita gunakan apa YouTube, apa itu Facebook, ya, atau Instagram dan lain-lain gitu. Ya pada intinya kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa menjadi korban ya, dari hoax. Dan yang paling
kita tidak sadari kadang-kadang kita ikut menjadi penyebar juga ya. Wah, ini beritanya kita kadang-kadang tidak mungkin mengandung kelucuan gitu ya. Mungkin tidak sadar karena tadi tipis beda antara yang palsu dan yang tidak palsu ya sekarang. Karena kepandaian dia mengemas ya, informasi itu. Sehingga kadang-kadang kita ikut menyebarkan hoax-nya itu. Dan kita tidak sadari ya. Itulah mungkin nanti yang mencoba kita akan kupas sedikit ya mengenai itu. Nah, kalau kita lihat siapa sih pelakunya itu ya. Ya, saya kira pelakunya sudah banyak kita ketahui ya. Karena tadi yang namanya hoax itu presentasi dari sifat buruk manusia ya. Manusia ini punya sifat iri, dengki, ya, tamak, serakah, gitu, dan lain-lain, ya, sifat buruk-buruk yang lain itu tercermin, ya, bisa ditercerminkan di dalam bentuk berita hoax ini. Jadi kalau politikus, kalau ini saya katakan oknum ya, oknum. Kita tidak semuanya politikus itu jelek, ya. Tidak punya semua politikus itu punya sifat-sifat kejelekan manusia ya. Tapi dalam hal ini mungkin salah satunya oknum ya di dalam dari desa ya, pemilihan lurah, pemilihan camat sampai ke pemilihan presiden atau anggota DPR dan sebagainya. Ini fakta yang artinya sudah kita lihat di situ ya. Kemarin di 2019 ya, banyak berseliweran dan kemudian setelah ditabayun, setelah dicek faktanya ternyata tidak benar. Ya kalau teroris saya kira ini sudah pekerjaannya teroris ya. Ya, jadi membuat ancaman, ya, kecemasan, ketakutan, gitu. Dan mungkin yang tidak kita sadari juga orang yang kurang kerjaan gitu ya, iseng gitulah ya. Tetapi mesti punya juga sifat-sifat manusia tadi, gitu. Punya rasa kebencian sehingga dia menebarkan berita bohong, ya, yang secara terus-menerus ya, diulang-ulang. Gitu. Dan mungkin juga ini mungkin kurang jahat sebetulnya ya, perilaku jahat seperti perampok, penipu dan sebagainya. Mungkin nanti penipu kita akan ceritakan secara khusus. Jadi perampok ini biasanya korbannya massal gitu ya. Nah ini mungkin ini untuk di daerah Rabayan ini dekat pantai. Mungkin bisa belajar dari kasus Bantul itu kayaknya. Jadi kasus Bantul tahun 2006 itu, tapi saat itu hoax-nya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan perangkat digital. Karena apa? Karena ketika itu padahal sudah ada itu tahun 2006, tetapi karena pada saat itu infrastruktur seluler itu kan down semuanya, mati semuanya. Jadi ini membuat jadi kepanikan ya. Jadi penyebarannya lewat ini. Itu kemarin dari luar kota sih, dari luar kota, bahwa pakai pengeras suara, naik jeep gitu, dengan pakaian seperti pakaian seragam gitu ya. Mutar-mutar kemana, nanti sebentar lagi akan terjadi tsunami gitu ya. Lalu terjadi kepanikan, itu korbannya akhirnya diikuti dengan penipuan, yang dimana masyarakat diminta untuk mengamankan harta bendanya. Dia bawa truk banyak itu, termasuk sepeda motor dinaikkan, gitu ya. Dinaikkan sepeda motor, dinaikkan truk, berapa truk gitu, terus dibawa ke utara, katanya mau diselamatkan, nanti akan bisa diambil di tempat tertentu. Setelah itu semuanya kena, dibawa semuanya. Akhirnya ya harta benda kita hilang, itu yang kasusnya di Bantul. Jadi ini memang mencari keuntungan di atas kekeruhan gitu ya. Ini ya memang kejam sekali.
betul yang namanya penipu perampok itu kejam, tidak melihat kondisi apapun gitu ya. Bahkan mungkin kalau terjadi ya sering di tempat-tempat yang di saat manusia itu lemah gitu. Jadi kalau di rumah sakit ini banyak banget kasus-kasusnya. Jadi kalau di rumah sakit dia menunggu orang yang sedang sakit, uangnya terbatas, tega-teganya diambil gitu ya. Memang ya ini kita melihat kejahatan, tingkat kejahatan sekarang itu semakin meningkat kualitasnya. Mungkin tidak apa-apa, ini sekedar background saya kira ini. Ya, jadi mengapa kabar hoax ini perlu diwaspadai. Ya. Jadi sementara ini kadang kita sering ya dengan di smartphone kita mendapatkan awas ada virus di HP Anda itu. Ya. Padahal mungkin sebenarnya tidak ada, tapi dia menyebarkan isu-isu hoax gitu. Ya apakah itu dilewat email, mungkin sering ya, email, apakah itu atau pop up ya tiba-tiba muncul gitu, padahal sesungguhnya tidak ada. Kemudian cara berantai, ya. Ini ciri-ciri mungkin yang perlu diwaspadai bahwa mungkin karena kita sering saat ini menggunakan aplikasi work group gitu ya, kan? WhatsApp group ya. Kemudian mungkin ya dulu ada BBM, mungkin sekarang ada macam-macam ya menggunakan ini work group untuk media medsos ya. Dan ini yang sering apa? Mungkin salah satunya ini kirim berantai itu mendapat hadiah. Ya. Mendapat hadiah. Ini biasanya sering kalau saya sering ini lihat SMS ya. Anda mendapat hadiah ini diambil, hubungi ini ya. Nanti ketika Anda klik ya, kita bisa klik ya, langsung akan ditarik ke suatu website tertentu dan di situ nanti kita akan dikerjai. Macam-macam, sangat banyak sekali modusnya. Nah, kemudian yang sering banyak juga ini adalah hoax urban legend gitu ya. Mungkin ada istilah-istilah, oke lah ini. Jadi ini mungkin yang sering banyak kita jumpai. Ya. Jadi salah satunya mungkin cerita tentang suatu lokasi yang seram gitu ya, menyeramkan gitu ya. Mungkin dengan maksud tujuan tertentu ya. Apakah itu ada benda, mungkin ada kegiatan tertentu. Ya, ya saya kira ini jenis-jenis seperti ini tujuannya bisa melakukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya untuk tidak membeli satu produk tertentu, gitu ya, atau mengunjungi suatu tempat bisnis tertentu, ya, misalnya warung, ya. Sering kan kita dengar, ya. Kalau dulu mungkin beritanya, oh di warung sana itu menggunakan ilmu hitam gitu kan, padahal tidak ya, tidak ada fakta-fakta seperti itu, tapi ini dengan seperti itu akan sekejap, ya. Bisnis itu mungkin dalam tidak sampai 1 minggu biasanya langsung tutup. Mungkin yang sering kalau dulu misalnya ada di sana warung bakmi menggunakan isu babi, itu betul. Tidak sampai seminggu bisnisnya betul-betul tutup. Padahal kan belum tentu ya. Nah, masalahnya menimbulkan keraguan. Kadang-kadang masyarakat mencari selamatnya, daripada saya membuktikan tabayun itu butuh energi. Karena banyak pilihan ya enggak ke sana saja. Ini kan salah satu hoax yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Ini saya kira yang terjadi ya, persaingan bisnis seperti itu. Melihat bisnis orang lain sukses, ya. Lalu yang mencoba untuk menahan. Ya.
orang lain sukses. Ini salah satu contoh mungkin cerita-cerita urban legend ini. Ya banyak sekali ya modusnya ya, apakah dengan ilmu hitam, apakah dengan tertentu ya, masalah-masalah yang sangat sensitif ya, mungkin yang berkaitan dengan agama ini banyak sekali saya kira ceritanya. Nah ini mungkin hati-hati saya kira dengan berita-berita seperti itu, tidak mudah memang ya, artinya kita memfilter ya, artinya kita artinya kita mencari kebenaran fakta itu tidak mudah. Ya paling tidak mungkin kita masih punya keengganan, kita menanyakan kebenarannya kepada korban, itu juga kadang-kadang kita masih ragu. Ini saya kira budaya di Jawa terutama ya. Nah ini yang sering lagi berita hadiah gratis ya. Macam-macam nanti ujungnya ya, ada di survei, mungkin nanti akan dikasih hadiah apa gitu ya. Kemudian tapi sebenarnya kata kuncinya kalau kita akan mendapat hadiah gratis itu tidak mungkin. Kadang-kadang kita tidak pernah berurusan dengan sesuatu hal itu. Misalnya Anda dapat hadiah dari bank apa gitu ya, korbannya, atau aktivitas apa, karena Anda baru beli pulsa, Anda nomor sekian-sekian, ini sebagai hadiah Anda bisa diambil, ya. Atau dia menyatakan hadiah Anda belum diambil, ya. Silahkan diambil, hubungi ini. Gitu ya. Ya nanti bagaimana proses modus-modus penipuannya, nanti coba kita uraikan. Kemudian hook, yang kisah yang menyedihkan ini, mencari empati orang itu ya. Ini sering ya, saya kira berita-berita kadang-kadang menunjukkan berita sedih. Ya. Ya. Apakah dia keluarganya kena macam-macam ya, atau kena sakit apa itu, dan mungkin dari sumber yang tidak benar juga gitu ya. Nah ini kadang-kadang dia memberikan nomor rekening atau nomor teleponnya yang bisa dihubungi gitu ya. Pada intinya adalah nanti ujung-ujungnya adalah minta uang. Nah yang saya kira yang kalau hanya uang mungkin masih bisa kita cari gitu ya. Apalagi uangnya sedikit, tapi bisa juga banyak gitu ya. Pencemaran nama saya kira ini yang banyak sekarang itu ya. Jadi orang itu takut kalau namanya itu dicemarkan, karena apa? Sekarang kan pakai medsos gitu ya. Jadi segala ancaman itu nanti jika tidak mengikuti aturan si pembuat hoax itu akan dicemarkan. Gitu. Ini banyak sekali. Ini termasuk kemarin ada mahasiswa saya itu ya, bimbingan tidak muncul-muncul, kena apa? Karena katanya kata teman, ya kan, dia semua jalur komunikasinya dia putus gitu ya. Jadi dihubungi susah, apalagi kan sekarang masa pandemi ini semuanya hanya lewat alat komunikasi gitu ya. Yang bisa dilakukan itu karena termakan ojol itu ya, bukan ojol, pinjaman online yang kadang-kadang pinjaman online itu juga bukan kita yang pinjam gitu ya, tetapi akun palsu yang mengambil data-data kita, tiba-tiba kita kena tagihan dan terus datang debt collector ya, debt collector lalu mengancam dan sampai menyebarkan berita itu. Nah ini lama tidak muncul, ya. Tapi temannya bilang karena dia bersembunyi gitu, ya. Kan kasihan ini. Ini sering juga gitu ya. Nah saya kira ini juga
hal yang penting perlu kita sadari mengapa orang mudah percaya hoax. Gitu ya. Ya ini saat-saat ini saat-saat yang paling rawan mungkin ya. Kita sudah hampir 2 tahun ini mengalami krisis yang sangat mendasar ya. Ya artinya dari masalah krisis kesehatan, ya, krisis ekonomi ya. Ini saya kira hal-hal yang paling mendasar dari sifat manusia. Ya sehingga masyarakat pada umumnya ini selalu dalam kecemasan atau kepanikan ini. Nah inilah mungkin mudah sekali. Jadi mudah sekali menerima hoax tanpa memfilter atau tanpa mengecek fakta. Kalaupun itu ngecek itu juga tidak mudah, tapi paling tidak kita seharian tidak tidur mungkin. Ketika terjadinya, saya pernah itu ya, kejadiannya jadi kartu ATM dibobol gitu, beritanya gitu ya, bukan kartu kredit dibobol, tapi kejadiannya pada hari libur biasanya, hari libur itu biasanya bank pada tutup ya. Ini memang si poker ini mencari waktu-waktu yang rawan ya. Awas pada hari itu biasanya hari-hari libur ya. Hari-hari libur ini hari-hari yang rawan. Sehingga kalau terjadi berita sedikit kita sulit untuk mencari faktanya. Ya ini biasanya seperti itu. Ya saat ini karena saya kira dengan bencana wabah ya, ketika kita mendapat informasi ya, cepat sekali. Ya. Walaupun mungkin tidak melihat orang yang tidak paham tentang sesuatu, tetapi harus melakukan mencari fakta yang benar itu butuh waktu. Ya. Apalagi bencana alam ini juga. Kita, nah ini hoax dulu pada saat Bantul itu katanya mau tsunami itu sampai di tempat saya itu kan KM 13 ya. Saya tinggal di Jogja di Jalan Galon KM 13. Ketinggiannya 300 meter. Ini ada berita yang disebarkan dari mulut ke mulut. Ya ketika itu lagi kan ini kan sistem komunikasi semuanya tidak jalan gitu ya. Jadi hanya dari mulut ke mulut sampai ke tetangga-tetangga itu mau lari kemana? Katanya air sudah sampai kira-kira 5 km di bawah. Tapi untungnya saya nyetel radio gitu ya. Ketika itu radio masih ada. Dan di sana masih menceritakan, menyebarkan berita-berita positif. Nah baru tetangga-tetangga berdatangan, biasa kamu kok enggak lari, kok tenang-tenang aja. Nah ini di sana enggak ada apa-apa kok. Nah ini kan bencana alam. Ini nanti saya kira di daerah, apalagi daerah tepi-tepi pantai gitu ya, saya kira ini rawan. Ya. Rawan akan hoax yang berkaitan dengan bencana alam. Ya mungkin selalu, artinya apa yang harus dilakukan ya, masyarakat mungkin harus selalu tidak bosan-bosannya lah kita harus memberikan wawasan ya atau pemahaman ya tentang perilaku-perilaku yang akan bisa terjadi di saat bencana itu. Nah, orang yang yang mudah kena juga ini masalah ketidaktahuan sesuatu hal ya. Biasanya memang orang kalau tidak sesuatu hal itu mudah kena hoax. Ya berakibat cemas lalu kena hoax gitu ya. Nah kemudian ini yang mungkin yang lebih kerennya itu ya ada literasi digital atau digital gap ya ini. Apa itu digital gap? Ya sebetulnya ini hanya masalah bagaimana memahami teknologi yang baru ini. Ya. Nah, saya kira dampak negatifnya banyak ya. Ini juga saya ngambil dari sebagai bahan dari Kominfo yang juga Kominfo itu selalu menyebarkan berita-berita untuk mengatasi adanya hoax ini. Nah, ini catatan saya kira bahwa ingat ya kita meladeni berita hoax ini
buang-buang waktu sebetulnya ya. Jadi kita kalau mungkin tidak menerima hook itu kita kan tidak baca. Tapi ketika kita terima hook paling tidak kita baca, itu butuh waktu. Nah, ini akibatnya apalagi seringnya berita hook muncul. Saya mungkin di HP saya itu kalau di SMS itu sehari ada 10 berita hoax itu ya. Paling tidak itu ada. Nah, ketika saya mau menghapus, itu kan saya juga harus baca gitu ya. Oh ini berita hoax, bukan, itu butuh waktu. Ini betul-betul membuang waktu ya. Apalagi demikian banyaknya. Nah, saya kira kalau itu dihitung-hitung ya, mungkin ini hitung-hitungan kasar. Itu kalau perusahaan itu bisa rugi sampai 10 juta per tahun. Ya. Kenapa? Ya karena tadi produktivitas karyawan itu menurun. Gitu ya. Jadi kalau individu itu mungkin bisa dihitung-hitung sampai 200.000 per tahun. Karena apa? Hook-hook yang masuk itu kan memakan bandwidth juga, itu paling tidak ya. Apalagi hook-hook berupa video ya, itu kan ada uangnya. Nah, karena kita membeli pulsa itu. Jadi ini betul-betul pekerjaan orang-orang jahat betul gitu ya. Nah ini tadi paling tidak kita hitung-hitung, sehari paling tidak 10 detik kita untuk mengatasi membaca email atau pesan hook. Artinya mau nggak mau kan kita berita yang masuk kita pesan. Termasuk ini ya, kalau telepon, ya, saya sering telepon yang sampah gitu ya, itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita tetap terganggu pekerjaan kita ya, kita sedang aktif apa, teleponnya bunyi, ternyata menawarkan produk survei-survei yang tidak jelas. Itu juga ini betul-betul membuang waktu, tapi tidak waktu, tapi juga uang. Kemudian juga bisa membawa pengalian isu ini. Jadi ini mungkin agak sedikit berbau politik ya. Jadi kalau seseorang sebetulnya sudah memang ini ada fakta-fakta demikian, supaya fakta itu tidak diekspos terus ya dibawa ke berita-berita yang lain gitu ya, supaya berita yang benar itu menjadi tertutup dengan berita-berita yang palsu. Nah, penipuan publik ini juga ya salah satu akibat ya. Yang jelas ini penipuan publik ini banyak terjadi. Saya tidak tahu ini tujuannya untuk apa. Seperti misalnya dulu ada pengumuman CPNS gitu ya. Jadi ada pembukaan CPNS, rame-rame orang. Ya. Kemudian ternyata baru ada tanggapan dari pemerintah, tapi mungkin sudah lama waktunya. Karena kan pemerintah harus mengklarifikasi siapa penyebarnya dan sebagainya. Ya. Ini salah satu penipuan publik. Saya kira banyak banget ini penipuan publik semacam ini. Kemudian yang akibat lain dari dampak negatif hoax ini ya salah satunya adalah memicu kepanikan. Ya, ini juga tadi ya kepanikan ini bisa menimbulkan dampaknya macam-macam. Ya. Nah sekarang mungkin bagi kita semua ya, ini kita yang namanya korban hoax itu tidak ada orang yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semuanya bisa kena ya. Menurut pengalaman saya kemarin yang kena tipu-tipu itu justru orang-orang yang tahu, justru orang yang tahu perbankan itu juga kena gitu ya. Karena apa? Modusnya itu selalu berubah-ubah gitu ya. Modusnya selalu berubah-ubah. Tapi untuk melakukan pengecekan fakta itu tidak mudah gitu ya. Ya misalnya kita mau kita mendapat berita, oh ini akun Anda dijebol, kan butuh waktu. Saya harus menghubungi bank, menghubungi
call center dan sebagainya, itu juga tidak mudah. Kalau ketika pulsa kita habis kan kita tidak bisa menghubungi juga gitu. Dan data-data kita juga tidak cukup. Nah, saya kira ini bagaimana cara mengatasi, salah satunya kita harus aware ya, terhadap digital literasi. Apa sih digital literasi? Ini sebenarnya ya kemampuan untuk mencari, menilai berita, ya, serta kapan ya berita itu dibuat, kapan itu terjadi, kapan dikonfirmasi, kalau mungkin istilahnya tabayun gitu ya, betul enggak ya berita, misalnya kita mendapat berita lelayu atau apa, kita harus pastikan berita itu benar atau tidak gitu ya. Oke. Nah, karena mungkin waktunya terbatas, saya kira ini juga contoh apa ini langkah-langkah yang sederhana ya, untuk mengatasi kabar hoax ini. Kita harus melakukan identifikasi, ya periksa faktanya, kemudian cermati sumbernya, cek keaslian foto, ya, hati-hati dengan judul, ya. Biasanya judulnya provokatif, ya. Dan mungkin kita harus menjadi suatu agent, ya, agent anti hoax, mungkin jadi anggota. Ini ketutup. Jadi menjadi anggota suatu ada organisasi anti hoax gitu ya. Nah ini mungkin yang kaitannya dengan digital literasi itu adalah periksa fakta. Tadi ada defaultnya tadi di depan di Kominfo mengatakan bahwa anggap saja pertama bahwa semua berita itu tidak benar gitu ya. Lalu dengan ya ini jahatnya di situ ya. Jadi kita curiga inilah mungkin di akhir-akhir ini memang seperti itu. Jadi tingkat fitnah itu sangat berkembang pesat ya. Jadi kita tidak tahu ini orang benar atau tidak, tapi kita anggap saja bahwa ini berita ini defaultnya atau apa sesungguhnya ada kemungkinan tidak benar gitu ya. Ya paling tidak seperti itu, kita berpikiran positif ya. Karena kalau kita selalu kadang berpikiran positif terus, jadi ini sasaran empuk dari para hoaker ini. Nah ini yang penting bagaimana berita, membaca berita ini, perhatikan nama berita itu berasal dari sumbernya mana. Sumbernya harus dapat valid atau bisa dibuktikan bahwa ini adalah sumber yang benar. Gitu ya. Nah kita mungkin sudah harus terbiasa dengan sumber-sumber berita seperti itu. Ya. Misalnya sumber dari institusi resmi, dari Polri, tapi ya nanti juga kadang-kadang sumbernya juga palsu gitu ya. Tambah ruwet lagi memang. Ya artinya kalau sumber-sumber dari pemerintah ini hati-hati juga gitu ya. Saya pernah mendapat pesan dari call center gitu ya. Justru dia memberikan identifikasi persis sama dengan dengan identifikasi dari sumber resminya gitu ya. Jadi kita cepat terima, langsung terima gitu ya. Wah, ini kartu ATM atau kartu kredit Anda dibobol. Ya. Itu kalau modus-modus baru langsung kita cemas gitu ya. Nah dengan kecemasan itu mereka bisa masuk. Nah kemudian juga beritanya sebenarnya kita kalau terbiasa mungkin kita punya feeling ini sumber beritanya berimbang enggak gitu ya. Cara kalimatnya itu sebetulnya kelihatan provokatif tidak ya di situ. Nah kemudian juga kita bisa melihat ya, kadang-kadang berita tidak hanya satu, tapi ada beberapa berita ya. Jadi kalau kita sumbernya beda, oh ini sumbernya tidak sama, ini berarti kita harus lebih curiga. Ya apalagi yang namanya fakta-fakta ini harus ada saksi bukti ya. Jadi memang ini agak susah, tapi untuk memeriksa ini harus ada bukti-buktinya dan faktanya. Inilah memang tadi digital literasi kita harus bersifat kritis.
cermati sumber situsnya. Ini tercatat di Kominfo itu ada di Indonesia sendiri, ini ada 43, sekitar 43.000 situs banyak ya, yang mengklaim sebagai portal berita. Betul, ya. Karena sekarang yang namanya membuat portal itu hampir tidak ada izin, gitu ya. Jadi asal Anda bisa bikin pakai, Anda bisa akses cloud gitu ya, ada yang gratisan gitu, bisa posting apapun di sana gitu ya. Tetapi situs resminya itu sekitar mungkin tidak sampai 300-an itu yang resmi. Mungkin dihitung-hitung jumlah kabupaten yang ada di Indonesia itu berapa gitu ya. Ya mungkin sudah 200 lebih mungkin ya jumlah kabupaten di Indonesia ini. Apalagi lembaga-lembaga resminya. Nah, kemudian juga dicermati juga ini website ini. Kalau Anda akses website-nya itu benar tidak. Ini yang menjadi agak susah ya. Ya biasanya kalau yang resmi-resmi misalnya ada ide ya, Go Ide itu mesti dari government Indonesia ya, yang belakangnya Go Ide. Kalau .com mungkin masih agak meragukan, apalagi .info atau situs-situs yang lain ya. .info dan sebagainya dulu kasusnya Pak SBY pas waktu presiden itu kan situsnya dibajak gitu ya, jadi di-freeze. Jadi muncul bahwa pokoknya ketika mengakses situsnya Pak Presiden SBY yang kebetulan belakang ini .info gitu ya. .info itu kan itu tidak resmi ya. Nah, ini saya juga menyalahkan kenapa kok presiden pakai .info gitu ya. Harusnya ya .go.id artinya formal gitu. Nah, ini asal contohnya. Jadi situs-situs itu harus paham ya. Ini tadi digital literasi harus paham situs-situs mana yang memang itu menjadi sumber-sumber berita resmi. Walaupun mungkin beritanya malah agak lebih terlambat ya. Nah, ini agak lebih susah lagi ngecek keaslian foto. Ya. Ini memang, nah ini butuh yang namanya apakah ini gambarnya kira-kira asli tidak gitu ya. Tapi biasanya ini memang dilakukan oleh secara apa, kalau mau betul-betul valid hasilnya memang banyak ya ilmu-ilmunya, ilmu forensik dan sebagainya. Jadi ini apakah falso-nya editan atau bukan? Kapan terjadi? Ini sering dulu berita tadi provokatif ya. Jadi berita apa itu? Pas pada saat-saat banjir gitu ya. Ini di lokasi tertentu, saya dulu itu ada jembatan di daerah mana, bukan di daerah Kebumen, tapi masih ke barat. Nih. Mana mau masuk ke tempat Pangandaran ya itu. Ternyata itu fotonya foto lama gitu ya, foto lama, ya. Bukan foto baru. Ya. Nah ini juga harus kita hati-hati. Dan saya kira ini juga yang namanya saat ini teknologi digital itu bisa mengubah-ubah foto ya dengan mudah gitu ya, menempelkan foto dan sebagainya. Ini memang harus dicermati. Nah ini memang tidak mudah saya kira bagi masyarakat yang mungkin tingkat pemahamannya ya di bidang digital. Ini juga satu kelemahan. Memang bagi orang yang paham, oh ini bisa ngecek dengan mudah. Tetapi kalau dengan apa, mungkin, nah ini, mungkin di suatu desa, mungkin perlu adanya ini ya, mungkin lewat pemuda-pemuda ya, kelompok-kelompok pemuda, mungkin perlu diajari salah satu ya. Nah, kemudian bagaimana cara pembuktian kalau foto ini benar atau tidak, itu bisa ngecek, misalnya pakai lewat Google Image ya, itu bisa diterapkan. Oh ini beritanya gambarnya
tidak ada yang serupa, berarti ini gambarnya telah diedit. Kadang-kadang hoaker-hoaker itu mengambil foto yang ada di internet gitu ya. Nah, ini judul yang provokatif. Ini pasti biasanya ciri-ciri yang hoax itu adalah memberikan judul yang provokatif. Tetapi ini pun sebetulnya termasuk kayak kalau orang ya, maaf yang membuat YouTube itu, berita-berita YouTube memang disarankan untuk membuat judul yang sensasional dan provokatif supaya yang mengakses biar banyak. Nah, ini juga ada kesan jahatnya juga sebetulnya itu ya. Jadi berita yang biasa-biasa tetapi diberi judul yang provokatif. Karena apa? Supaya orang bisa ngeklik dan mereka dapat keuntungan dari klik itu kan. Nah, ini juga perlu adanya. YouTuber itu baik-baik saja ya. Tapi ya kalau sudah sampai agak melakukan kecurangan, anggap saja kecurangan gitu ya. Kecurangan ini sudah tidak baik lagi. Atau judulnya tidak sama dengan isinya. Ini sering ya, kita. Ya, ini hati-hati judul provokatif. Ini mungkin kasus-kasusnya banyak ya dulu kalau cerita di pewayangan itu ya. Ternyata yang namanya hoax itu tidak hanya Nabi Adam, tapi di cerita di pewayangan sudah ada itu. Zaman Durno, anaknya Durno, Aswatomo itu. Namanya itu kalau anaknya meninggal, dia kesaktiannya hilang. Lalu ketika terjadi peperangan, ada gajah yang namanya Gajah Aswatomo mati, tapi gajahnya dikecilkan suaranya, tapi Aswatomonya dibesarkan. Nah, lama-lama hoax itu terjadi distorsi. Ya. Artinya yang tadinya orang mendengar Gajah Aswatomo mati, lama-lama gajahnya hilang, tinggal Aswatomonya. ini judul ini seperti ini ya, sensasional ini. Nah, kalau orang dalam keadaan cemas itu langsung terima aja gitu. Apalagi beritanya agak susah untuk di counter ya, faktanya itu ya. Oke, jadi ini saya kira, yang penting ini perlu kita menjadi agen ya saya kira ya. Jadi mungkin kita harus kalau mau ikut ada ya di Facebook mungkin ini kelompok-kelompok yang bisa ikut grup ya. Sehingga kita bisa di situ bisa membuat counter ya. Jadi sebenarnya salah satu untuk mengatasi hoax itu yang memberikan berita-berita yang positif yang melawan berita hoax itu ya. Jadi perbanyak berita-berita yang positif. Jadi menunjukkan fakta-faktanya. Sehingga paling tidak masyarakat bisa menjadi pertimbangan ya. Tadi cemas, setelah dia lihat berita lagi positif, oh ternyata berita tadi benar atau tidak, lalu bisa lebih kritis. Gitu. Nah ini saya kira bisa lewat itu. Nah ini tadi harus menjadi agen anti hoax. Jadi paling tidak kalau ada hoax itu dilaporkan. Ini saya kira ada nih. Jadi ada kalau Kominfo itu yang menyediakan situs aduan konten ini ya. Ini juga lewat email ya. Atau juga melaporkan ke masyarakat anti hoax ya. Ataupun kalau kita punya Facebook ya nanti ada report status. Kemudian kalau di Google ya pakai feedback ya. Jadi itu artinya kita selalu punya proaktif untuk ikut berpartisipasi ya untuk bisa menjadi anti hoax. Saya kira kita menjadi bermanfaat ya. Ya saya kira ini nanti kalau terjadi sesuatu yang lebih jauh ini ada undang-undangnya ya. Artinya bagi pelakunya kalau itu biasanya kalau menimbulkan kerugian ya, kerugiannya bisa macam-macam material non material itu bisa disampaikan ke UITE. Walaupun kalau sudah sampai di sini ya prosesnya butuh energi yang panjang ya. Makanya daripada kita melakukan proses-proses yang berkait dengan undang-undang ini ya lebih baik menghindari ya.
Ya saya kira ini cara melaporkannya. Oh ini tadi udah. Ya pada intinya kita harus say no to hoax ya. Artinya kita paling tidak ikut berpartisipasi untuk mengatasi hoax. Oke, mungkin waktunya kita teruskan saja ya. Nah, ini mungkin penipuan ya. Nah ini mungkin penipuan saya ringkas saja. Jadi ini hati-hati dengan modus penipuan ya. Jadi sesungguhnya kadang-kadang penipuan itu apa? Yang paling pertama dicari oleh penipu itu adalah information gathering, apa? Mencari data-data sebanyak mungkin dari korban gitu ya. Nah ini salah satu yang data-data mungkin ini Bapak Ibu mungkin ya pamong desa atau pamong pamong di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan semua ini mungkin selalu mempubliskan bahwa data-data seperti nama NIK ya, nama kartu penduduk, nama KK itu adalah data-data kredensial. Artinya yang punya hak itu hanya yang pemegang dan lembaga yang berkepentingan. Ya misalnya lembaga desa, lembaga dinas ya, di kabupaten dan sebagainya memang ini dia pegang dan itu punya komitmen dan punya integritas ya. Artinya patah integritas itu sebenarnya secara tidak tertulis bahwa di lembaga-lembaga tersebut seperti BPJS dan sebagainya itu dia tidak punya hak untuk memberikan data-data selain kepada yang berwenang gitu ya. Nah ini hati-hati. Nah yang menyebarkan siapa? Bisa kita sendiri gitu ya. Jadi kalau nomor telepon, nomor WAG itu tidak diberikan sembarangan. Terutama kalau ini pribadi ya, alamat, anggota keluarga, ini penting ya sebetulnya. Nomor rekening, kartu kredit mungkin ya, apalagi nanti PIN ya. Nah ini sumbernya dari mana? Ini biasanya data-data ini diperoleh, mungkin korban secara tidak sadar memberikan kredensial ini. Jadi ditanya orang atau ada survei yang menanyakan ya. Nah ini kita harus kritis untuk apa gitu. Ada menanyakan nomor NIK, nomor KK, nama orang tua. Ya. Kemudian atau mendapat dari sumber lain, ya. Mungkin pencurian data. Ini kalau contohnya ya pencurian data nomor telepon. Kadang-kadang kita membeli dulu ya. Sekarang mungkin bisa lewat internet. Tapi kalau mungkin kita harus menuliskan buku ya. Ini yang membeli nomor telepon kita ini maunya beli Rp25 gitu ya. Itu ternyata bukunya itu dijual laku 50.000. Ya. Jadi saya tanya, oh ini bukunya dijual laku loh. Padahal buku tipis saja kan. Hanya untuk catatan, tapi itu bisa dijual. Kenapa? Nanti paling tidak bisa untuk mencari mangsa. Ya. Ini tadi. Paling tidak itu hanya nomor telepon. Nah, kemudian situs palsu. Nah, ini juga kadang-kadang ada situs seolah-olah situsnya resmi gitu ya. Karena situsnya dibajak gitu ya. Sehingga kita memasukkan data-data ya, data-datanya itu. Nah, ini juga kita harus kritis terhadap sumbernya. Sumbernya palsu atau tidak situsnya. Ya memang ini menjadi kita tadi untuk digital literasi itu ya semakin berat tantangan kita gitu ya. Kemudian hasil membobol ya, situs resmi. Ini saya sering menangani di dinas-dinas ya, kependudukan gitu ya. Kemarin yang di Jogja aja dijebol gitu. Yang jebol anak kecil lagi. Jadi SMK gitu. Anak belum berumur dia bisa menjebol database yang berisi tadi KK ya. Jadi KK-nya itu semuanya masuk semuanya. Tapi untungnya dia enggak tahu mau diapain datanya, tapi sudah ada yang mau beli gitu. Itu ngeri sekali. Apalagi kasus yang paling parah kemarin ya BPJS gitu. Karena ada oknum yang menjual gitu. Padahal harusnya oknum itu punya integritas, fakta integritas terhadap data yang dia pegang gitu ya. Nah ini memang rawan, titik-titik rawannya di situ. Ya.
di personal, tapi ini ceritanya panjang. Nah, akibatnya apa kalau mereka tahu data kita? Kita bisa di SMS, ya, diiming-iming hadiah, atau mungkin pinjol ya. Sekarang itu banyak pinjol ini. Dan kadang-kadang data kita itu dipakai oleh penjahat ya, untuk pinjam uang. Tahu-tahu kita yang kena tagihan gitu. Kita tidak sadar itu. Kalau data tadi ya, misalkan dia data-data kita itu diambil orang gitu ya, dengan cara macam-macam tadi, kemudian digunakan untuk macam-macam. Bahkan ada yang untuk penipuan kartu kredit, dia masuk ke bank, ya. Dia mendaftar sebagai nasabah bank dengan data-data yang lengkap seperti ini, dan kemudian juga mungkin berkolaborasi dengan oknum ya, oknum di dalam. Karena saya pernah melacak itu ya. Ternyata setelah ada penipuan, datanya itu disebar ke seluruh nomor rekeningnya banyak banget gitu. Nah ini kok setelah nomornya dilacak, ini hilang, udah di blok semuanya. Nah ini jadi memang sistemiknya, sangat tersistem. Jadi penipuan yang sangat melibatkan banyak orang ya, oknum-oknum. Ya inilah, hati-hati dengan data kita pada intinya. Jadi kita harus aware kepada data-data kita. Apalagi kalau misalnya kita mau beli toko online, kan kita memberikan PIN, kadang-kadang PIN OTP itu ya, one time password, itu yang sudah ada aturannya sebenarnya tidak diberikan oleh orang lain dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ya ujungnya kita akan kehilangan uang. Ya bisa sedikit, bisa banyak, bisa sangat banyak. Kemudian bisa sampai ratusan juta kemarin. Ini berkaitan dengan timing juga. Ya. Ketika dia menggunakan informasi kita, misalnya kita pakai kartu kredit dan macam-macam, ini ketika kita bepergian dan kita tahu perginya kemana. Kemarin kasus yang di Surabaya itu ya. Jadi ketika orangnya keluar negeri, kita tidak punya koneksi di dalam di sini, sehingga seolah-olah handphone kita tidak bisa dihubungi. Ya. Nah ini juga si penjahat ini tahu ya, perilaku kita. Karena apa? Nah, kadang-kadang informasi kita dari mana tadi? Dari mungkin kurang saya ini adalah dari medsos kita itu ya. Kadang-kadang kita memberikan informasi ini ke medsos tidak sadar ya. Jadi memberikan informasi yang banyak di medsos, apakah itu di Instagram atau apa. Kita harus hati-hati dengan data itu. Mungkin data alamat, nomor telepon, alamat, mungkin dan teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman itu juga penting. Ya maka yang saya katakan, untuk menghindari penipuan itu kita harus aware terhadap data pribadi kita. Tadi mungkin yang korbannya, resiko yang akan kita hadapi ya harta benda kita, nama baik kita. Ya, saya kira pencegahannya ya kita tadi harus peduli ya, terhadap data-data kita. Nah ini mungkin yang penting lagi, kita jangan tergiur pada suatu penghasilan yang tiba-tiba banyak. Ya. Mustahil lah kita mendapatkan sesuatu tanpa keluar keringat. Ini kalau yang saya pegang itu. Jadi tidak mungkin kita apapun, kita ditawari apapun, ini nanti akan kalau termasuk penggandaan uang ya, ini nanti uangnya akan berlipat. Ya, nggak mungkin kita tidak keluar keringat kalau dapat uang gitu. Nah ini sebenarnya kata kunci yang paling supaya kita terhindar dari penipuan. Jadi kalau penipuan memberikan keuntungan ya, terutama memberikan keuntungan kita yang ujung-ujungnya kita akan dirugikan gitu ya. Nah, tapi kalau memberikan keuntungan beneran mustahil ya. Tapi mungkin ya ada undian. Nah, bagaimana kalau setelah kita terjadi ditipu? Ya, ini pengalaman-pengalaman teman-teman dan mungkin saya sendiri. Pada pentingnya kalau kita terjadi ya, kalau misalnya kita kebetulan uang kita di bank ya, kita menghubungi bank. Ya. Tapi masalahnya jika hari libur tutup gitu ya, kita kadang-kadang harus mencari bank yang buka itu di kota. Ya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Ya. Nah, waktunya udah habis, uangnya udah dikuras. Gitu ya.
melaporkan call center ini juga tidak mudah. Ya. Itu ketika kita mau konfirmasi untuk autentikasi, kita akan ditanya macam-macam gitu ya. Alamat kita, kemudian mungkin nomor rekening kita. Nomor rekening kita kan tidak hafal. Kadang-kadang kita tidak bawa. Itu kalau kita bawa, masih ditanya macam-macam itu. Waktunya habis gitu ya. Nah ini call center ini juga bukan solusi ketika kita menghadapi harus berespon cepat gitu ya. Nah, akhirnya ini kalau ya sebenarnya hak kita itu melaporkan ke berwajib. Tapi ingat, kalau kita sudah sampai ke berwajib, kita akan diproses BAP itu. Ya, seharian mungkin habis waktunya ya. Nah, ini pokoknya yang penting dihindari lah. Daripada kita menghadapi ini, itu betul-betul masa yang sangat mencemaskan dan kredit. Ya. Menghubungi asuransi, ini juga ceritanya panjang untuk mengklaim. Ya. Tetapi ini harus dilakukan. Ya. Artinya secara formal ini harus dilakukan supaya nanti si pihak ya, tertentu yang berkompeten ini tidak akan ceroboh lagi mungkin menghadapi kasus-kasus seperti ini. Seperti ini. Ya, saya kira itu ya. Pemaparan saya sepintas, mungkin ceritanya sebetulnya tidak habis kalau contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ya saya kira pemaparan saya itu, monggo waktu saya kembalikan ke moderator Mas Isun, lalu mungkin akan dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Ya. 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 Itu sering sekali artinya memang kita nggak sadar memang OTP itu kan sebetulnya sudah diberitahu oleh pihak pemberi ya jangan belikan, tapi dalam kondisi tadi panik ya, dalam kondisi panik itu selalu nggak sadar. Ya mungkin harus tenang ya. Kita itu harus ya. Oke. Silakan. Ya mungkin bapak-bapak mungkin dari masyarakat Kebumen mungkin yang pernah mengalami mungkin bisa di sharing gitu ya, diceritakan kepada teman-teman. Atau mas ya. Ya boleh sih Pak. Monggo. Nggak apa-apa. Jadi kalau tadi yang memang kondisi panik seperti yang disampaikan Pak Sujoko itu memang sangat berpengaruh ya kadang. Itu yang kemudian dimanfaatkan misalnya orang sedang tidur. Kemudian karena dibangunkan mendadak itu kan biasanya kondisi juga panik. Itu makanya sering terjadi itu pada saat mungkin pagi atau bahkan malam itu ditelepon tiba-tiba. Kemudian ngaku ini dari kepolisian atau apa gitu, ngaku anaknya ditangkap atau masuk rumah sakit. Kemudian ujung-ujungnya ya minta duit, minta seperti itu ya Pak. Karena memang panik. Makanya mungkin dari pengalaman kemudian juga yang tadi paparan dari Pak Sujoko memang harus intinya menyadarkan kita ya, artinya
selalu cross check, kemudian data-data yang rahasia itu ya memang tidak selalu harus dikonfirmasikan, itu ya tidak kemudian kita bebas langsung percaya ngasih data NIK, mungkin bahkan nama ibu kandung ya Pak. Ya itu untuk mendaftarkan account di bank itu kan bukan. Ya, mungkin yang kayak gitu itu kan memang gitu. Terima kasih Pak. Nah, sugeng siang Pak Martin, ini sudah hadir nih Pak. Monggo Pak Martin. Mungkin ada cerita-cerita menarik di mungkin di Pakuran ini Pak. Sehat selalu nih Pak. Pak Martin. Mikrofonnya di mute. Ada yang mau yang disampaikan Pak Martin? Artinya mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Martin. Tadi ada acara di desa. Jadi ya, saya sangat mendukung lah. Jadi adanya berita-berita itu hoax itu luar biasa sekali Pak. Ya, kita ke masyarakat berusaha menyampaikan dicermati dulu atau enggaknya. Zaman sekarang luar biasa itu ya, dua anak seolah-olah baik dari kayak pemerintahan ke masyarakat itu banyak dia adu domba gitu. Saya mohon bagi siapa aja yang dapat ditawar itu harus diteliti terlebih dahulu. Dari berita apa dari pemerintahan atau dari kejadian-kejadian itu memang sekarang yang lagi marak. Jadi berita kapan, tahun kapan itu baru di-share sekarang. Jadi seolah-olah waktunya tadi Pak. Jadi berita yang lama diberitakan lagi. Kayak COVID ya. Ininya tahun berapa? Pakai masker ini nih. Nah itu sekarang baru di-share sekarang. Ternyata nggak ada COVID di sini ini. COVID berlanjut lah itu. Ya, itu salah satu kritis sih Pak ya. Jadi ini ada fotonya, ini kok nggak ada yang pakai ya. Itu. Kita harus kritis. Jadi apa itu ini itu harus kita cermati. Jadi ya pada sama warga juga kita sampaikan. Jadi, jangan langsung kita terima gitu. Jadi pokoknya kayak kemarin juga ya, penipuan juga sekarang marah. Bang gitu. Kemarin saya juga kena, tapi ya sedikit ya kita alhamdulillah. Jadi pertama memang ini kalau penipuan ini caranya
beda. Contohnya dari dia phone, tapi nggak pakai apa sekarang yang bisa kelihatan tuh modelnya pakai kartu. Nah, pertama kalau masih kenal saya atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang itu memang mirip suaranya teman. Iya. Itu oh iya, ingat kamu ini kan, nah, dia juga harus ngaku ya gitu. Harus diantisipasi kalau Iya, sering mengaku-ngaku itu banyak ya. Spoofing. ingat enggak, itu mendingan kita pura-pura. Wah, Iya, betul. Iya. Itu memang kadang-kadang kayak gitu. Ya, jadi ya ini tadi dari Bapak Sujono udah banyak memberi ya, cara pengalaman. Itu memang kadang itu yang baik itu gampang ininya Pak. Iya. Mandi diterima contohnya kayak tadi yang kayak malam-malam baru tidur. Ya, kok. Kondisi belum kita sadar Pak ya. Iya, malam-malam mau tidur. Orang itu kena itu Pak. Jadi ya, monggo dari ini dari sekian yang mengikuti ini ya disebarkan lah dari teman ke teman, saudara apa itu kita kasih tahu. Seandainya ada berita yang begini, monggo kita di ini dicermati, jangan panik itu istilahnya. Ya. Semakin si penjahat itu tahu data kita semakin lengkap, dia semakin bisa lebih meyakinkan kita. Nah, justru ini kayak kemarin itu terjadi ya mau penipuan, terus atas nama pribadi, nah itu keluarga saya minta mau ditransfer. Untungnya itu yang warga tersebut menghubungi saya, bener apa enggak Pak? Amin. Ini minta transfer, nah ini atas nama Bapak Kepala Desa. Nah, dalam anggap itu ini bohong itu penipuan. Nah itu yang gitu yang. Aku pesan kepada ini adik-adik mahasiswa atau ibu-ibu PKK atau Karang Taruna yang mengikuti ini, dengar yang mungkin itu disampaikan ya terutama ke teman terdekat, saudara terdekat, biar mengurangi. Dan nanti seandainya teman terdekat atau saudara terdekat ya mohon disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya mungkin hanya itu Pak yang dapat aku sampaikan. Ya, sekali lagi saya minta maaf tadi agak terlambat mengikuti acara ini karena ini lagi pembentukan ini Pak, pembentukan tim rencana pembangunan kerja tahun 2022. Sekali lagi saya minta maaf dan saya mendukung dengan adanya acara ini ya, saya mengucapkan juga terima kasih. Ini dari Bapak yang dapat aku sampaikan. Dan apabila ada banyak kekurangan baik dari tutur kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin.
Ya, silakan pengalaman-pengalaman mungkin agar teman-teman lain atau masyarakat sini tidak ikut ke apa terjerumus pada lubang yang sama gitu aja. Ini mungkin saya coba bercerita dikit ya Pak. Ya. Teman saya itu ada orang yang mengaku teman saya itu lewat WA, terus minta uang ke teman yang lain gitu. Nah, kerugiannya itu hampir berapa ya? Hampir 1 juta mungkin ya. Iya. Itu cara menanggulangi kayak gitu, mencegah kayak gitu gimana ya Pak? Ada orang yang mengaku kita gitu. Ya, itu artinya grup kita itu udah dibajak ya. Itu caranya membajak, Anda tinggal lihat aja. Sekarang itu anak-anak SD aja gampang how to hack WA apa itu. Itu jadi sebetulnya bukan pekerjaan yang susah sekarang ya, artinya melakukan hacking semacam itu. Tapi pada intinya dia menyusup ke WA kita dan mereka sudah belajar dari pembicaraan-pembicaraan teman-teman di sekitar kita. Apa teman-teman grup itu ya. Jadi mereka bicarakan, tahu paham situasi, nah baru dia mengeluarkan statement. Itu termasuk di grup saya itu pernah, grup SMP itu pernah kesusupan seperti itu. Tetapi itu sebenarnya bisa kalau kita lihat gaya bahasanya ya. Misalnya dia biasanya melucu, kok ini tidak melucu, apa kok tiba-tiba pokoknya ada terjadi anomali keanehan. Nah itu ketawanya seperti itu sebetulnya. Wah ini kok ada orang kok pembicaranya nggak seperti biasanya, lalu dikonfirmasi gitu. Nah itu pernah terjadi, tapi untung belum sampai terjadi ini. Tapi di grup-grup lain sudah banyak itu yang meminta apa ya, bilang anaknya sakit, saya butuh uang ini itu banyak. Tapi ternyata setelah dilacak itu memang dari ada penyusup gitu. Hati-hati dengan grup kita. Mungkin sehingga kita paling tak mencegah, kita harus menjaga integritas. Jadi mungkin mengecek, tapi mungkin tidak mudah. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Karena nama kita bisa dipakai di dalam grup itu. Mungkin ya pakai keyword apa, atau sebenarnya kalau kita melihat kebiasaan mereka. Tapi kalau kadang-kadang diem itu yang susah juga ya. Kalau yang sering muncul itu akan mudah. Tapi kita bisa lihat background ini orang yang kecukupan kok. Saya melihat ini pribadinya atau kecukupan atau kepribadinya baik kok minta seperti ini tidak mungkin gitu ya. Nah baru di tabayun tadi. Itu pernah sering terjadi di grup-grup di tempat saya itu banyak grup lah itu. Karena ya banyak sekali lapisan masyarakatnya ya. Kadang-kadang kalau yang grup-grup SMP itu kan struktur ininya banyak banget ya, artinya dari tingkat kependidikannya bisa beda-beda gitu. Jadi itu bisa kelihatan ya. Tapi ya tadi ngecek itu tidak mudah karena kan kita harus punya feeling ini bener enggak kok dia seperti ini gitu. Itu yang saya kira yang karena kita sudah di konten ya, kita harus ngecek palsu tidak itu harus butuh satu persatu kita checking. Tapi memang lebih baik harus dicek ya. Integritas mungkin sebulan sekali atau setahun sekali. Ada baiknya kalau grup-grup di dalam peleton di militer itu kan harus ada kata password ya. Dia mau ini jawabnya apa gitu. Ya saya kira itu kita harus waspada terhadap keaslian anggota ya, autentikasi anggotanya. Terima kasih Pak. Yeah.
Salam. Terima kasih Pak Sajoko, Pak Saijo, Pak Fatin. Ini saya malah belum sempat ke sana lagi, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lain waktu bisa, Pak. Ya. Sehat selalu semuanya, ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Iya. Jadi akhiri ya, Pak. Iya, terima kasih banyak, ya. Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Pak. Sudah. Iya, makasih Pak Sujoto. Iya, Pak. Mungkin ngerepoti lagi, Pak. Iya. Apa di Pamong yang di Salam. Iya. Makasih Pak Joko.